Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita berbagai nikmat dan kesempatan sehingga pada hari ini saya masih berkesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian berkaitan dengan penilaian implementasi MBKM pada program pertukaran mahasiswa Merdeka, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian perkenalkan, saya dari tim peneliti yang berkesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini. Saya Muhammad Sareja Hafiz, SEM ACC, dan saya merupakan tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya mulai dengan implementasi catur dharma yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ataupun di perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya, di mana saya mulai dengan 4 aspek yang meliputi catur dharma, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta al-Islam dan kemuhammadiyaan. Pada pendidikan, turunannya dari awal kurikulum MBKM yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian, kemudian kerjasama pendidikan, dan al-Islam kemuhammadiyaan sebagai penciri dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhususnya. Dari turunan tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menurunkan program-programnya melalui fakultas yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang dimulai dari Fakultas Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Selain ke-9 program sarjana ini, UMSU juga memiliki 8 program pasca sarjana yang terdapat atau tersenter pada program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Namun pada saat ini di MBKM atau pemberlakuan MBKM masih dalam tataran tingkat sarjana. 8 kegiatan yang UMSU seluruhnya sudah ikuti, yang merupakan turunan dari program kementerian, alhamdulillah melalui kebijakan Pak Rektor, kebijakan tentang kampus merdeka di lingkungan Universitas Sumatera Utara, membuat seluruh mahasiswa dapat terlibat dalam ke-8 kegiatan utama yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi. Pada saat ini, UMSU telah mengikuti lebih dari 6.000 mahasiswa secara total, di mana tersebar pada pertukaran pelajar dan program-program lainnya, dan UMSU terus menunjukkan eksistensi dan konsentrasi terhadap kegiatan MBKM yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan ada MBKM ini, maka mahasiswa berkesempatan untuk menentukan jalur pendapatan ilmu, baik itu soft skill maupun hard skill, di mana UMSU sepakat dengan pemerintah untuk memberi kebebasan 3 semester belajar di luar program studi, yang di mana 2 semester atau setara dengan 40 SKS berada di luar universitas, sementara 20 SKS lainnya terdapat pada universitas di lain prodi yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentunya kebebasan mahasiswa dalam kegiatan MBKM ini membuat mahasiswa bisa mempelajari berbagai hal, tidak terbatas pada mata kuliah atau program studi maupun yang lainnya, dan diperbolehkan secara bebas untuk memilih mata kuliah yang terdapat di program-program lainnya. Seperti dalam hal ini saya berkesempatan untuk menjelaskan proposal terkait dengan penilaian implementasi pertukaran mahasiswa merdeka, di mana pertukaran mahasiswa merdeka ini tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengembangan dirinya, baik itu soft skill maupun hard skill, di luar kelas perkuliahan. Penempatan mahasiswa tersebar di seluruh universitas yang ada di Indonesia yang terdaftar atau yang terlist dalam platform MBKM, yang mahasiswa juga melakukan pendaftaran dari situ. Nah, pertukaran mahasiswa ini menjadi sebuah implementasi yang sangat menarik, karena UMSU sendiri terdapat 100 mahasiswa yang masuk maupun 100 mahasiswa yang keluar, kemudian ada 5 modul Nusantara, dosen modul Nusantara, kemudian ada 6 dosen mitra, yang artinya melalui pertukaran mahasiswa merdeka ini, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berkesempatan untuk melakukan perkuliahan di luar universitas. Gitu juga dengan universitas lainnya
bisa mengirimkan mahasiswanya, dan alhamdulillah UMSU menerima 100 mahasiswa dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Tentunya implementasi tersebut merupakan satu hal yang baru untuk pengembangan universitas, untuk pengembangan soft skill mahasiswa secara terkhusus, kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemerolehan keilmuan maupun non-keilmuan yang diharapkan dapat pengembangan soft skill dan hard skill. Tentunya pada kesempatan ini kami dalam tim bersepakat untuk melakukan penelitian terkait dengan penilaian akan implementasi dari MBKM, khususnya program pertukaran mahasiswa merdeka, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada saat ini, untuk mahasiswa UMSU sendiri sudah terlibat untuk kegiatan pertukaran mahasiswa yang alhamdulillah berlangsung di Irlandia. Oke. Maka menjadi sesuatu yang penting untuk mengetahui hal tersebut untuk kualitasnya dan perbaikan ke depannya. Maka fokus penelitian ini adalah minimal kepada 2.000 mahasiswa yang telah mengikuti MBKM di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara agar hasilnya tidak bias dan lebih objektif. Maka kami memberikan kuesioner yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana nantinya kami akan melakukan sebuah analisis berkaitan dengan kepuasan mahasiswa terhadap implementasi kegiatan MBKM, yang meliputi aspek kepuasan pada pelaksanaan program, fasilitas yang disediakan oleh program, kemudian informasi program, serta pelayanan universitas dalam konversi nilai mahasiswa. Kemudian nantinya hasil-hasil tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi implementasi MBKM di kampus UMSU untuk kedepannya menjadi lebih baik. Saat ini UMSU juga tercatat sebagai universitas swasta terbaik nomor 1 penerapan LBKM di lingkungan wilayah LL Dikti 1. Nah, saya menggambarkan lebih detail lagi berkaitan dengan penilaian atau assessment terhadap yang namanya penerapan pertukaran mahasiswa merdeka, dimulai dari segmennya merupakan mahasiswa, dosen, dan tendik untuk kita ukurkan berkaitan dengan program-program yang ada di MBKM, terkhusus untuk pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian, value proposition-nya ini bertujuan untuk mendukung kebijakan nasional Kemendikbud, kemudian melakukan penilaian implementasi program MBKM, khususnya pada kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Serta nantinya setelah hasilnya dianalisis dan dilakukan pemetaan, sehingga dapatlah rekomendasi kebijakan implementasi kegiatan MBKM, bukan hanya sebuah masukan, tapi juga dapat diterapkan berdasarkan experience-nya mahasiswa, dosen, dan tendik terhadap MBKM, serta nantinya dapat menjadi sebuah kebijakan baru atau analisis kebijakan yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka untuk penerapan tersebut, channel yang paling utama yaitu dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala. Kemudian adanya unit MBKM di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menjadi peluang baru untuk pengembangan MBKM di lingkungan UMSU. Kemudian website UMSU serta IG Kampus Merdeka dan UMSU yang UMSU miliki sebagai concern untuk pengembangan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan kemudian selanjutnya hubungannya harus melakukan koordinasi dengan Kemendikbudristek, kemudian koordinasi dengan mitra dan PIC Universitas Penerima untuk program pertukaran mahasiswa merdeka. Selanjutnya, untuk revenue stream-nya, ini meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBKM, khususnya pada kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian, key resources-nya yaitu dari pihak internal, maka tim pelaksana penelitian penilaian ini merupakan pihak yang akan menjadi sumber utama dari informasi. Kemudian pihak eksternalnya adalah unit-unit kerja terkait seperti fakultas, prodi, mahasiswa, tendik, dan unit MBKM. Selanjutnya untuk kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka yang dinilai yaitu pembuatan proposal, RAB, dan video, kemudian melakukan sosialisasi, penelitian implementasi ini, serta nantinya kami akan melaksanakan FGD yang kemudian kami diseminasikan. Serta goal akhirnya adalah dokumen hasil penelitian berupa draft, artikel, maupun jurnal yang terpublish dalam jurnal nasional. Mungkin paling tepat dalam
status submitted. Kemudian yang harus menjadi partner untuk pengembangan penilaian implementasi Kampus Merdeka, khususnya program Merdeka, khususnya program pertukaran mahasiswa Merdeka, tentunya pimpinan universitas, fakultas, program studi, unit MBKM UMSU, PIC, pertukaran mahasiswa Merdeka, dosen, mahasiswa, dan tendik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk menerapkan seluruhnya dari customer segment sampai dengan key partner, untuk melakukannya dengan baik, maka UMSU melalui tim penelitian penilaian pertukaran mahasiswa Merdeka membutuhkan dana sebesar Rp139.400.000, di mana hasilnya atau penjabarannya dapat dilihat bahwasanya untuk fokus belanja habis pakai sebanyak 37%, kemudian belanja lainnya 27%, dan belanja honorarium dan serta belanja perjalanan lainnya setara 18%. Artinya dapat dilihat dan dijelaskan bahwasanya penelitian ini berfokus pada pemanfaatan iptek dan pemanfaatan IT, dan pemanfaatan serta pengeluarannya juga berfokus pada belanja bahan habis pakai. Demikian kami dari tim Fatimah Sari Siregar, Muhammad Syarejah Hafiz yang Pradesa MII, insya Allah terus berkontribusi, dan penelitian ini akan memberikan kontribusi dan dampak yang sangat masif, bukan hanya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tapi untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.